Baik, terima kasih. Barusan adalah sedikit penampilan dari saya awal untuk penyemangat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Winnie Nur Aini dari Universitas Peradaban, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, asal Desa Bantar Kawung, Kecamatan Bantar Kawung. Nomor HP, barangkali teman-teman ada yang mau simpan nomor HP boleh 0856-4726-7209. Kemudian ada email saya juga, yaitu winur@1901@gmail.com. Oke, baik, sebelum memulai materi, saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit bermain agar kalian konsentrasi di pemaparan materi saya nanti. Oke, yang pertama, tolong simak ya teman-teman. Semisal saya bilang pagi, kayak gini. Pagi. Terus semisal siang, gini. Siang. Terus kalau sore, gini. Dan kalau saya bilang malam, kayak gini. Paham? Jadi percaya ini. Pagi, siang, sore, malam. Oke. Praktekin ya biar konsentrasi atau enggak. Oke, mulai. Siang, sore, pagi, malam. Oke, baik, berarti udah konsentrasi semua ya. Tepuk tangan dulu kalian. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang apresiasi drama. Materi kali ini yaitu apresiasi drama, di mana itu ada pengertian drama. Secara umum, drama adalah karya sastra yang disusun untuk melukiskan hidup dan aktivitas menggunakan aneka tindakan, dialog, dan permainan karakter. Drama penuh dengan permainan akting dan karakter yang memukau penonton, sehingga dapat dikatakan bahwa teks drama merupakan karya sastra dan pementasan drama itu merupakan karya seni, sehingga seni dan sastra itu saling berkaitan di dalam materi drama ini. Berikutnya yaitu ada definisi drama menurut para ahli. Yang pertama menurut Anne Civardi, yaitu merupakan motivator anak maksudnya. Ini berasal dari luar negeri, yang mendefinisikan drama adalah sebuah kisah yang diceritakan melalui kata-kata dan gerakan. Yang kedua yaitu menurut Sumarjo. Sumarjo ini merupakan sastrawan dari Indonesia yang mendefinisikan bahwa drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog yang maksud untuk dibawakan oleh pelakunya. Yang ketiga yaitu adalah menurut Balthazar Feldhagen. Dia sastrawan luar negeri yang mendefinisikan bahwa drama adalah seni yang menggambarkan sifat dan karakter manusia dengan gerakan. Nah, dapat disimpulkan bahwa drama itu adalah sebuah karakter, sebuah sifat
yang ditampilkan dengan gerakan dan di dalamnya ada percakapan dan ekspresi lainnya. Baik, berikutnya itu ada unsur-unsur drama. Yang pertama, tema. Nah, tema ini merupakan runusan intisari cerita sebagai landasan ideal untuk menentukan arah tujuan cerita. Semisal tema perjuangan, tema percintaan, tema kesengsaraan, ataupun temanya sekarang lagi pandemi, itu bisa. Yang kedua yaitu ada latar atau setting. Latar dapat membantu pembaca atau penonton untuk memahami di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Berikutnya itu yang ketiga ada plot atau alur. Plot atau alur ini merupakan deretan peristiwa yang menghubungkan logis dan kronologis yang dialami oleh pelaku cerita. Berikutnya yaitu yang keempat. Yang keempat ada penokohan dan perwatakan. Tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita. Dan tokoh ini mengalami konflik dan peristiwa dalam cerita tersebut. Dalam drama ada 3 jenis tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan yang ketiga ada tokoh tritagonis. Kemudian yang kelima yaitu ada petunjuk teknis atau teks samping. Teks samping berisi tentang petunjuk tokoh dan tindakannya, seperti suasana pentas, musik, kemudian suara, kemudian keluar masuknya aktor atau pergantian. Dan biasanya teks samping ini dalam naskah dituliskan dengan garis miring atau garis tebal atau huruf tebal maksudnya. Dan ini berbeda dengan teks dialog seperti itu. Kemudian yang keenam ada peristiwa. Peristiwa ini terjadi oleh para tokoh yang memainkannya dalam sebuah cerita. Di drama ini merupakan rangkaian peristiwa. Nah, untuk memahami peristiwa dalam drama ini harus memahami tindakan-tindakan serta apapun gerakan yang dilakukan atau diperagakan oleh si tokoh tersebut. Dan yang ketujuh yaitu ada amanat. Amanat ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca ataupun penonton. Kemudian yaitu ada fungsi drama. Yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, yang ketiga sebagai penyampaian nilai estetika, dan yang keempat sebagai penyampaian nilai sosial. Yang dimaksud sebagai sarana hiburan, drama ini akan menghibur para penonton. Dan dengan drama itu akan menceritakan sebuah cerita atau peristiwa sehingga akan menghibur para pengunjung atau penonton drama tersebut. Kemudian sebagai sarana pendidikan, drama ini bisa menjadi sarana pendidikan yaitu di sekolah-sekolah, dan drama ini masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia sehingga para siswa itu bisa mempraktekkan atau belajar tentang drama. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai penyampaian nilai estetika. Drama ini penuh dengan estetika atau keindahan dari segi postur tubuh dan gerakannya, dari segi tata rias dan make up-nya itu sesuai dengan karakter masing-masing.
Kemudian yang keempat yaitu sebagai penyampaian nilai sosial. Dalam drama ini itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita, kehidupan nyata, kehidupan sosial di kehidupan kita. Sehingga dengan drama ini sebagai salah satu untuk menyampaikan nilai sosial yang ada dalam kehidupan kita. Kemudian yaitu ada jenis-jenis drama. Yang pertama berdasarkan laporan. Contohnya yaitu ada tragedi, opera, komedi, tragikomedi, tablo, melodrama, senda tari, dan kolosal. Nah, contohnya itu kita sering mendengar yaitu tentang senda tari Ramayana. Itu tentang Ramayana. Terus tragikomedi. Tragikomedi ini yang pertama tragedi itu biasanya mengisahkan tentang kesedihan. Terus komedi itu tentang membuat kita tertawa atau ada unsur jenakanya. Dan tragikomedi itu perpaduan antara keduanya, yaitu drama kesedihan yang disisipi dengan jenaka atau komedi. Itu ada contoh dari drama Senda Tari Ramayana. Kemudian ada berdasarkan media penyampaian, yaitu ada drama panggung, drama televisi, drama radio, drama film, drama wayang, dan drama boneka. Ini berdasarkan media penyampaiannya. Jadi sering yang kita tonton, yang kita lihat di film, terus kita lihat wayang golek, terus kita lihat di radio, dengar di radio, ataupun kita lihat di televisi, itu merupakan sebuah drama yang berdasarkan media penyampaiannya. Yang kemudian ada berdasarkan naskah. Drama berdasarkan naskah yaitu dibagi menjadi dua. Ada drama tradisional. Drama tradisional ini biasanya tidak menggunakan naskah, tidak menggunakan naskah drama, yang isinya berupa tradisi yang merupakan improvisasi ataupun spontan. Ini drama tradisional. Contohnya itu ada Ubruk dari Banten, ada Lenong dari Jakarta, ada Ludruk dari Jawa Timuran, kemudian ada Ketoprak yang kita sering lihat itu berasal dari Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian ada Mamanda itu dari Kalimantan Timur, dan kemudian juga ada Longser itu berasal dari Jawa Barat. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu ada drama modern. Drama modern ini biasanya menggunakan naskah, dan ini bertolak dari sastra untuk pementasannya. Contohnya itu drama-drama yang biasa kita lihat dari anak-anak ataupun semisal di sekolah, itu biasanya menggunakan drama modern, ataupun dari film itu termasuk drama modern. Berikutnya yaitu apresiasi drama. Dari poin materi ini ya, yaitu apresiasi drama. Apresiasi dapat diartikan usaha pengenalan suatu nilai terhadap nilai lebih tinggi. Apresiasi merupakan tanggapan seseorang yang sudah matang dan sedang berkembang ke arah penghayatan nilai lebih tinggi. Dalam artian, seseorang yang sudah memiliki suatu pengetahuan itu bisa mengapresiasi dan bisa memiliki nilai yang lebih tinggi. Kemudian
mengapresiasi drama merupakan salah satu bentuk apresiasi terhadap karya sastra. Ini merupakan sebuah bentuk mengapresiasi terhadap karya sastra. Kemudian yaitu kemampuan menghayati pengalaman pengarang yang dituliskan dalam naskah drama dapat menimbulkan rasa nikmat kepada pembaca dan penonton. Kenikmatan itu timbul karena pembaca atau penonton yang pertama, yaitu merasa mampu memahami pengalaman orang lain. Yang kedua, merasa pengalamannya bertambah sehingga dapat menghadapi kehidupan dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu merasa kagum akan kemampuan sastrawan dalam memberikan, memadukan, dan memperjelas makna terhadap pengalaman yang diolahnya. Yang terakhir yaitu mampu menemukan nilai-nilai estetik dalam karya itu sendiri. Berikutnya yaitu orang yang mengapresiasi drama ada dua golongan. Yang pertama yaitu apresiator kritis. Apresiator ini cenderung memberikan komentar tajam, biasanya memberikan kritikan dari masalah naskah, acting artistik, sampai aspek-aspek kecil lainnya. Yang kedua yaitu apresiator biasa. Apresiator ini merupakan seorang penonton yang manfaat dari drama itu. Seorang penonton yang sengaja atau tidak ingin mengambil manfaat dari drama itu. Nah, apresiator ini cenderung mengasosiasikan dirinya sebagai penonton lepas. Nah, jika mengajukan komentar, apresiator ini cenderung berkomentar ke arah positif dan bebas memberikan penilaian pada dramanya yang baru disimak. Apresiasi dramatik dikatakan sebagai pemahaman drama. Realisasi pemahaman ini adalah dengan kenyataan baik dan tidak baik. Kita tidak bisa memberikan pernyataan tersebut jika kita tidak pernah mengenal drama. Semakin sering kita menonton pementasan drama, semakin luas pula pemahaman kita terhadap drama atau teater. Nah, karena itulah kita dituntut untuk lebih meningkatkan kecintaan kita terhadap drama. Nah, peningkatan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh wawasan dramatik yang lebih baik lagi. Intinya, drama adalah merupakan pementasan yang di dalamnya ada tokoh-tokoh yang menceritakan sebuah peristiwa tertentu, dan kalian dapat mempraktekkan drama tersebut. Dan drama juga banyak dijumpai di sekolah-sekolah, yaitu seperti tadi sebagai sarana pendidikan ataupun di tempat event-event kesenian atau kesastraan yang merupakan sebagai media hiburan dan sebagai nilai estetik dan juga nilai sosialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.